Tribuners, kita beralih ke berita lainnya. Kasus dugaan pencemaran nama baik pemilik akun Facebook ini terancam pidana 2 tahun penjara. Pemilik akun Facebook Netanyahu Benjamin yang juga merupakan seorang ibu bayangkari dilaporkan atas kasus pencemaran nama baik. Kuasa hukum pelapor Brian Karyu mengungkapkan bahwa terlapor disangkakan pasal 27A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE nomor 1 tahun 2024 yang berbunyi, ia menjelaskan jika seseorang dengan sengaja menyebarkan informasi yang salah atau fitnah tentang orang lain melalui internet, media sosial, atau platform digital lainnya dengan tujuan untuk merusak reputasi orang tersebut, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pasal 27A UU ITE. Lanjutnya, ada 3 unsur yang harus terpenuhi agar seseorang dapat dijerat dengan pasal 27A UU ITE. Pertama, unsur kesengajaan, artinya pelaku harus melakukan tindakan tersebut dengan sadar dan sengaja. Kemudian unsur menyerang kehormatan atau nama baik, dengan hal ini tindakan yang dilakukan harus bertujuan untuk merusak reputasi atau harga diri orang lain. Dan ketiga ialah menuduhkan suatu hal, pelaku menyebarkan informasi yang tidak benar atau fitnah tentang orang. Karyu mengatakan sanksi atas pelanggaran tersebut diatur dalam pasal ayat 4. Artinya jika seseorang terbukti telah menyebarkan informasi yang bersifat fitnah atau pencemaran nama baik melalui media elektronik, maka ia dapat dijerat dengan sanksi pidana. Sanksi pidana yang tercantum dalam pasal 45 ayat 4 berupa pidana penjara paling lama 2 tahun. Pelaku juga dapat dikenakan denda paling banyak 400 juta rupiah. Diberitakan sebelumnya pemilik akun Facebook Netanyahu Benjamin dilaporkan ke Ditreskrim Polda Maluku atas kasus dugaan pencemaran nama baik. Laporan itu dilayangkan jurnalis Tribun News Ambon Jenderal Luis didampingi pengacaranya Brian Karyu dan diterima dalam surat tanda terima pengaduan nomor STTP/186/12/2024 Ditreskrim Sus tertanggal Rabu 18 Desember 2024. Pemilik akun Facebook Netanyahu Benjamin dilaporkan lantaran telah mempublikasikan konten yang dianggap mencemarkan nama baik media Tribun Ambon beserta jurnalisnya. Jadi kalau dari hasil pelaporan kemarin di situ ada sangkaan pasal tentang pencemaran nama baik melalui media elektronik. Dalam pembuktiannya ada juga yang sudah kami sampaikan dalam laporan pengaduan, ada bukti otentik terkait dengan postingan di media Facebook yang di situ tertera hasil chat WA antara salah satu jurnalis yang juga merasa dirinya sebagai korban yang membuat pelaporan pengaduan di Ditreskrim Sus Polda Maluku. Terkait dengan penanganan di Ditreskrim Sus, kami serahkan kepada pihak kepolisian karena menurut kami ada tindak pidana yang dilakukan dalam postingan itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.